Oke. Kira-kira kriteria apa yang paling dicari sama Kompas? Oke, kriteria yang paling dicari itu kalau di Kompas tuh harus suka baca. Oke, harus Iya, suka baca. jadi di kita itu ada fasilitas, kita dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan psikolog. Oh, oke. Gitu. Hai everyone, ketemu lagi sama aku Agatha Chelsea. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku tidak di set aku, tidak di kantor biasanya, tapi hari ini aku udah di kantor yang spesial banget karena ini kantor yang menurut aku waktu aku masih kecil, salah satu impian aku adalah bekerja di sini. Dan ini bisa dilihat legendaris banget, bisa dilihat dari di belakang aku. Ini ada kalau kalian bisa menebak mungkin ada mesin ketik zaman dahulu kala, kira-kira kerjaan apa ya, kantor apa ya ini? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama orang di sini karena nggak seru kalau misalnya cuma aku sendiri yang explore kantornya Kompas. Langsung aja kita panggil, ada Mbak Elma. Halo, selamat siang Mbak. Very nice to meet you. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mau nemenin aku jalan-jalan. Terima kasih juga sudah mampir ke Kompas. Jadi kita bisa lihat-lihat nanti ya. Iya. Kompas tuh kayak gimana? Bener, aku penasaran banget sih di dalamnya itu seperti apa dan yang pastinya history-nya behind Kompas tuh kayak gimana. Dan mungkin buat teman-teman yang mau kerja di Kompas, kurang lebih apa sih requirements-nya dan juga kriteria yang dicari sama Kompas. Langsung aja kita jalan-jalan kali ya Mbak ya di kantor Kompas. Oke. Oh ini buku-buku yang pernah diterbitkan ya? Iya, ada bestseller Oh, kita, oke. TTS Kompas, Filosofi Teras. Filosofi Teras sih ya? Sudah Itu banyak sekali. everyone's tahu. favorite kayaknya. Benar sekali. I Mungkin nanti see. nextnya buku-buku Kak Chelsea. Aduh amin ya, amin. Jangan satu aja ya Kak. Jangan satu ya, dua, tiga. semoga beberapa ya. Mungkin biar lebih dalam lagi nih, tanya-tanya aku mau kenalin Kak Chelsea Iya. ke salah satu tim redaksi kita. Oh iya, boleh. Sama Mas Billy. Halo Mas Billy. Mas Chelsea, nice to meet you. Mas Billy ini editor kita. Oh editor. Mungkin yang akan mengedit Ngedit buku Kak aku. Chelsea. Ayo mau nih. Oke. Begitu aku tinggal ya. Yes, bisa sama Mas kita Billy. ngobrol-ngobrol boleh ya Mas ya? Oke. Berarti ini tempat apa nih Mas Billy nih? Ya, ini itu tempat redaksi. Tempat Jadi, redaksi, oke. redaksi Berarti penerbit buku Kompas. Jadi PBK, penerbit buku Kompas itu bagi menjadi dua. Ada produksi, ada editor. oh oke. Ya. Bedanya produksi sama editor apa sih buat teman-teman mungkin di sini yang nggak tahu? Jadi untuk editor tuh yang ngolah tulisannya, nanti gimana cara mengubah tulisannya agar lebih biar bisa Lebih enak bagus, dibaca ya. enak dibaca. Terus kemudian kalau yang produksi itu biasanya membuat cover nih, gimana buat cover kira-kira yang lebih menarik oke. dilihat orang. Kalau dilihat ilustrasi pembaca. berarti sama anak-anak produksi? Iya betul, sama anak Oh, produksi. oke. Tuh. Tapi ini kalau ngomongin soal buku ya, karena aku juga interest banget dan pengen bikin buku juga. Biasa step by step-nya gimana sih Mas buat bisa bikin buku? Oke, pertama dari naskah dulu ya, dari penulis iya. itu ya. Jadi pertama itu naskah masuk ke kami nih. Oke. Jadi memang kami kuatnya di social science ya. Nah, tapi kami juga nggak menutup kemungkinan nih, misalkan ada genre-genre lainnya, misalkan biografi, kemudian ada yang sekarang lagi booming kan, yang self improvement ya. Self-improvement lagi booming gitu. ya, Terus oke. kemudian ada apa? Ada catatan perjalanan, macam-macam lah. Banyak nah, ya. tapi yang satu hal yang dipegang PBK itu adalah tema keindonesiaannya, itu yang menjadi tema sentral kami lah itu. Terus kalau misalkan nih, kan kami memang kuatnya di social science. Nah, terus kalau misalkan buku biografi, terus ada buku catatan perjalanan, ada self improvement, itu biasanya coba kami tarik ke konteks keindonesiaannya apa sih gitu. Oh, Jadi oke. memang dari kami memang mengutamakan tema sentralnya. Tema sentralnya itu Tuh. konsep Indonesia ya. Ya. Tapi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi penulis nih, karena kan mungkin kelihatannya tuh industri buku tuh kelihatannya susah barrier of entry-nya nih, Iya, iya. dari stigmanya ya dari orang-orang. Apakah Kompas sendiri terbuka untuk penulis-penulis baru atau mungkin anak-anak muda yang pengen menulis atau gimana? Oh, terbuka banget. Jadi kami membuka peluang untuk siapapun yang mau menulis. Tapi ya itu tadi balik lagi ke tema sentral ya, Iya. ke Indonesiaan itu yang
menjadi ciri khas kami lah dibanding yang lain. Oh, penerbit oke. yang lain, seperti Berarti itu. kalau untuk teman-teman yang mau jadi penulis bisa submit karyanya atau boleh gimana? banget. Oh, Gitu. seperti itu. Ya. Biasa prosesnya berapa lama, Mas, dari penulisan, terus udah gitu drafting, editing, semua sampai akhirnya terbit? Cetak itu kira-kira 3 bulan. Idealnya bulan, seperti itu, idealnya. tapi ya tidak menutup kemungkinan Oh, kalau misalkan terlebih. ada perubahan ya? Ya, betul. Oke. Seperti itu. Berarti kriteria untuk yang naskah yang dipilih untuk akhirnya diterbitkan itu ada apa aja yang harus jadi ditik nih? Pertama itu dia harus ini ya, free dari plagiarisme ya. Itu karena ya setiap naskah kan harus benar-benar Karyanya pure sendiri. dari karyanya sendiri. Terus kemudian sumber-sumbernya sudah tercantum nih. Ah, oke. Nah, itu juga penting karena ya, Referensi. kembali lagi buku ya, ini ya sebuah buku. Terus Iya. kalau misalkan tata bahasa bisa kami komunikasikan ya ke penulis. Oke. Kalau misalkan dia punya gayanya sendiri nih, kira-kira gayanya mau lebih gaul atau lebih serius, itu bisa konsul ke bisa kami. dikonsultasikan. Ya, betul. Itu apakah pekerjaannya editor ya untuk bisa Ya, kayak itu. oke. Kerjaannya editor seperti itu. Editor, Kira-kira iya. ya penulisnya mau seperti apa nanti bisa. Didiskusikan ya Ya, berarti ya. betul. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang tertarik buat nulis buku, terus pengen tahu industri buku itu seperti apa, itu tadi udah aku share informasinya. Jadi buat teman-teman yang mau try out nulis buku, jangan merasa intimidated, jangan merasa takut, karena sebenarnya Kompas very open Ya. buat teman-teman yang mau berkarya gitu. Terima kasih banyak, Mas, Terima udah kasih. memberikan Ya, insights buat aku dan buat teman-teman. Aku mau lanjut jalan-jalan Oke, lagi. siap. Thank you. Thank you. Selamat datang di Ruang arsip ya? Iya, ruang arsip. Ruang arsip ini Kompas. wah, berarti ada koran Kompas dari awal banget Iya, berdiri dari sampai- tahun 65 sampai sekarang. Kita semua compiling dari tahun 65, kita kan terbit di Juni ya. Iya. Jadi semua dari 65 sampai sekarang. Nah, tapi kita juga gak cuma arsipnya aja, Iya. tapi kita juga ada digitalisasinya aja. Jadi kalau teman-teman ini kan kalau kita nyari koran satu-satu tuh agak-agak, aduh nyari PR ya, susah lumayan ya. satu ya. Iya. Jadi di sini kita udah kata kuncinya, terus kemudian tinggal masukin kata kuncinya, langsung bisa keluar. dapat. Oh, oke. Gitu. Tapi banyak juga ternyata banyak yang penasaran tuh kayak Kompas dulu tuh gimana ya Iya, perkembangan tahunnya. iya, aku Nah, penasaran. ini aku Oke. ada yang pertama kali Ini Kompas tahunnya. tahun oke. Tahun 65 gitu. Pertama kali. Iya, ini tahun 65, ini bulan Oktober, ini bulan Desember. Kan sebenarnya kalau Kompas tuh banyak ya perbedaannya dari font atasnya, Font atasnya. layoutnya, font ininya. Terus dulu pertama banget tuh gambarnya tuh masih ditulis pakai tangan ya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau sekarang, ilustrasinya ya. iya, terus berkembang karena foto udah mulai hitam putih, Iya. terus kemudian juga ada berwarna gitu. Sini yang tapi Oke. banyak yang dicari yang tahun-tahun lama sih. Ini yang berarti yang tahun 65 ya? Mm-mm. Oke. Gimana cara ngerawat? Ini kan dari tahun 65 nih. Mm-mm. Sampai sekarang masih intak, masih bentuknya Mm-mm. rapi. Itu gimana cara ngerawatnya? Pertama suhu Ruangannya? ruangan ya. Pertama harus dingin, terus kita juga pasang ada hygrometer ya. Itu biar nggak suhu kelembabannya kita tahu Oke. seperti apa. Kemudian juga sebenarnya kita agak ada beda nih kalau yang buat umum yang bisa dibuka sama Buka, ya. teman-teman, ada juga yang ada di dalam. Di dalam tuh khusus tidak boleh dibuka. Dipegang. Oh, Iya. oke. Dibuka. Jadi nanti amit-amit ya, misalnya terjadi sesuatu, Oh, ya. kita juga bisa lihat yang di dalam Di fisiknya. dalam. Sebenarnya Oh, fisiknya oke. sebenarnya bukti kalau Kompas tuh ada. Cuma kalau yang kita digitalisasinya itu Udah juga bisa. ada bisa Udah juga. accessible ya. bisa dibuka. Mm-mm. Berarti ruang arsip ini terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum. Biasanya sih paling sering pelajar ya, kan skripsian, tesis, terus juga kadang ada peneliti, bahkan ada juga yang misalnya ada sengketa, misalnya harta gitu ya. Itu juga ada yang nyari di sini fisiknya karena mereka butuh cap validasi dari kita. Gitu. Jadi nanti mereka datang ke sini, misalnya tertampang misalnya surat tanah yang mereka lampirkan di sini, Iya. nanti kita bisa digitalisasikan, nanti kita cap bahwa itu adalah dari Kompas. Oh, alah. Gitu, itu jadi menjadi hak yang paling penting gitu di sini karena selain ya biasa lah kan kalau skripsi, tesis, Iya. tapi kalau untuk yang kayak gitu-gitu tuh jadi sangat bermakna untuk yang
tadi kasus tadi. Gimana caranya orang umum mungkin di luar sana yang lagi nonton nih, kalau mau mampir ke sini gimana caranya sih? Caranya ke sini gampang banget sebenarnya. Kita ada di Kompas Palmerah Selatan. Oke. Bisa juga email di kompasdata@kompas.com. Oke. Jadi misalnya reservasi atau mau memerlukan apa-apa juga bisa kita di situ email gitu. Atau misalnya mau akses nih tadi yang ada digitalisasinya semua itu bisa di data.kompas.id. Oh oke. Gitu. Nah tadi Chelsea nggak penasaran apa ulang tahunnya gitu ada terjadi sesuatu apa gitu Di hari ketika ulang tahun lahir? ya? Iya, Aduh, betul. aku penasaran banget sih. Ah, Boleh betul. nggak? Boleh. 18 Desember 2001. 2001. Iya. 18 Desember Desember. 2001. Wah. Wow. 17 sampai 31 Mei ada tanggal-tanggalnya. Pas banget nih langsung Pas banget, 18. langsung Jadi ada terjadi apakah di tanggal 18? 18. Ini 18 Desember ya? Beneran. Iya. Oh ini Soeharto kembali masuk rumah sakit. Sama Betul. ada apa lagi nih? Ketidakwajaran Indomobil dan recovery rate. Oh. Sekarang kita kemana lagi ya, Kak ya? Sekarang kita lihat tadi kan belum ada nih. Ya pertama kali Kompas terbitnya. Nah, kita di depan udah di Bingkai. Ada nih, Ada pertama di kali Bingkai. Bang. Itu langsung di Bingkai karena sebuah mahakaryanya Oh, iya. Kompas ya kan Siap. pertama kali. Iya benar. Sip. Langsung aja kita Ayo. ke depan. Wih, ini yang pertama kali banget ya berarti ya. Iya, pertama kali banget nih di Bingkai, tapi ini replikanya ya lebih tepatnya. Kalau yang aslinya kan kita simpan ini replikanya kurang lebih ini seperti ini. Makanya yang pertama kali kan aku bilang nih gambarnya masih diukir seperti ini, di sketch ya. Kenalin Kak Chelsea. Oh iya. Mbak Fenty. Oke, halo Mbak Chelsea. Fenty. Nice to meet you. Mau Nice to meet you ngobrol-ngobrol soal job requirements boleh ya Mbak? Boleh di sini ya? banget. Oke. Lebih seru langsung ke Mbak Fenty ya. Oke, Kak Chelsea. siap. Oke. Baik. Kalau kriteria yang dicari, ini Kriteria yang especially dicari. buat karena audiens aku banyaknya Gen Z nih. Oke. Kira-kira kriteria apa yang paling dicari sama Kompas? Oke, kriteria yang paling dicari itu kalau di Kompas tuh harus suka baca. Oke, harus Iya, suka baca. harus suka baca. Itu basicnya ya? Iya, basic karena kita media. Apalagi kalau di buku, biasanya kita pasti tanya, kamu suka baca buku apa? Gitu. Oh, oke. Jadi minimal dia emang suka baca buku, baca informasi, apapun lah ya. Gitu. Oke, itu pertama. Basic banget tuh harus Oke, bisa basic. baca. Selain itu ada lagi nggak? Harus suka ya, sorry. Harus suka, Harus bukan suka. yang ini ya, bukan yang bisa tapi harus suka. Iya, Jadinya harus nggak suka. capek. Betul. Iya, betul. Selain itu ada lagi nggak, Mbak? Kalau untuk yang lain, yang pertama ya, yang kedua itu resilience sih. Resilience, oke. Ya, karena Kompas ini kan sudah 60 tahun ya di Indonesia dengan dulunya konvensional terus kita transformasi digital. Itu pastinya banyak perubahan. Jadi di dalamnya tuh dinamikanya sangat tinggi sekali. Jadi kita butuh teman-teman muda yang siap untuk ada perubahan yang cepet banget kadang kan, beda dari mungkin kalau di perusahaan lain dikasih waktu, kadang di sini kalau memang harus dalam 1 bulan atau bahkan lebih cepat gitu sih. Harus bisa work under pressure ya berarti ya. Gitu. Ini mungkin yang teman-teman Gen Z pada kepo nih. Kalau di kantor, fasilitas kantornya ada apa aja? Oh, fasilitas Mewakilkan. kantornya yang mungkin Iya. unik ya. Yang aku mungkin unik share ya, mungkin unik. Jadi di kita itu ada fasilitas, kita dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan psikolog Oh, oke. gitu, dan dengan financial planner. Nah, itu kan menarik ya. Menarik banget. Nggak iya. semua kantor itu punya. Punya, iya, Ya, betul. kebetulan ini difasilitasi oleh tim CHR, jadi pusat ya di Kompas Gramedia. Semua anak unitnya boleh dapat kesempatan ini. Kalau nggak salah itu setahun 2 kali. Dia ada batasnya memang. Oh, ada batasnya, Gitu. cuman dapat fasilitas psikolog sama financial planner. Betul. Jadi kita bisa ngobrol langsung gitulah sama beliau-beliaunya. Itu untuk bahas personal finance gitu dan personal Iya. ini. Oh, oke. Jadi kalau untuk psikolog bebas temanya. Bebas ya, oke. Nggak harus yang pekerjaan, mau personal juga Juga boleh, boleh. dan pastinya keep confidentialnya ya. Oh, oke. Gitu. Menarik banget ya. Iya. Buat teman-teman yang tertarik kerja di Kompas boleh tulis di komen.
Menarik banget sih. Terus kita ada yang lain nih, Apa lagi nih? namanya e-wallet. Jadi oke. kita di Kompas itu memang selalu difasilitasi dengan training. Training Iya, program. karena oke. produk kita kan mostly produk ini ya, knowledge, informasi. Jadi kita memang perlu selalu belajar. Betul. Gitu. Jadi kita ada fasilitas e-wallet, setiap karyawan tuh punya apa saldonya lah untuk saldonya. belajar apapun. Oh, oke. Gitu. Yang berkaitan dengan pekerjaannya dia lah pastinya. Oh, menarik banget. Gitu ya, memang nggak besar, tapi kalau misalnya kita pakai itu konsisten, itu nanti dapat tambahan lagi, jadi dapat bonus lagi. Bonusnya dalam bentuk si e-wallet tadi. E-wallet lagi. Oh, menarik. Jadi nggak cuma bekerja tapi sekaligus belajar juga ya. Bener. Oke teman-teman, tadi udah di-mention kriterianya apa aja buat bekerja di Kompas. Jadi kalau kalian tertarik, tolong dicatat tadi kriterianya apa dan juga qualities apa yang penting supaya bisa thrive in this industry. Dan selain itu juga banyak perks-nya, mulai dari psikolog, financial planner. Jadi kalau kalian kerja terus patah hati bisa ngobrol ke psikolog ya. Keren kan? Guys, sekarang ini aku udah ada di gedung lain di Menara Kompas dan aku mau tour lebih lanjut, tapi as always aku nggak mungkin sendiri ya, harus ditemenin. Aku udah ada Mbak Feli yang bakalan nemenin aku. Oke, halo. Sekarang ini kita mau kemana nih Mbak di gedung ini? Jadi di gedung ini tuh semua pekerjaannya tim harian Kompas ada di gedung ini nih. Oke. Jadi aku akan ajak pertama ke tim Desk Video nih, kita akan lihat syutingnya kalau Kompas syuting bikin video tuh kayak apa sih. Oke, Ya. yuk, go. Halo Chelsea, Bye. nice to meet you. Oke, jadi Mbak Rita ini adalah kepala Desk Video di harian Kompas. Oke. Gitu. Boleh Mbak Rita dijelasin seperti apa sih kerjanya tim Desk harian? Yes. Desk Video. Ya, jadi ini Desk Video, kita tuh walaupun kita namanya harian Kompas Iya. yang dulu identik dengan koran, Iya. tapi sekarang kan kita sudah punya berbagai platform gitu ya. Salah satunya YouTube dan kompas.id. Jadi kami juga mengisi untuk videonya gitu. Jadi berita yang biasanya ditulis di koran, orang baca gitu, sekarang juga ada beberapa yang kita seleksi untuk dibuat videonya, video berita. Tapi selain video berita, kita juga bikin yang kayak Chelsea bikin talk show gitu ya. Banyak video format-format lain ya berarti ya. nggak Format cuma lain, berita. monolog juga ada gitu. Jadi ada beberapa macam gitu lah yang kita. oke. Selain liputan teman-teman yang ke lapangan itu juga kita kerjain di sini gitu. Iya. Kita boleh lihat kali ya Boleh, di sebelah ha. sana. Ya kita newsroom 24 jam juga. Jadi harus ada yang standby. Terus juga kan kadang-kadang ada kejadian yang kita nggak tahu ya apa yang Iya, bakalan kejadian. Jadi disiapin aja gitu. Nah, ini komputer biasanya kadang kita juga bikin mini talk show di sini, bikin Syuting juga di sini. ada syutingan di sini juga biar kelihatan newsroom ya. Kayak aku lihat di sini semua pada anak muda nih. Iya, ini memang kami banyakkan anak Tim muda anak sini. muda gitu. Dan audiens aku tuh sebenarnya banyak banget anak muda dan iya? interested buat kerja. Nah, jadi makanya Oke. aku pengen interview mungkin temen di sini satu atau dua orang. Gimana sih kerja di sini, experience-nya kayak gimana? Boleh Oke, kali ya? boleh dong. Oke. Ayo kita lihat. Oke. Jadi sebagian besar adalah karyawan tetap ya. Iya. Mereka yang memang sebagian besar masih umurnya 30-an, di bawah 30 gitu. Anak Terus, muda ya? Iya, anak muda. Terus ada juga kita ada teman-teman yang magang gitu, mereka dari mahasiswa. Nah, ini ada salah satu nih. Halo. Mas Franky ya. Dia adalah produser kita. Oh, produser. Iya. Karena udah beres kerjanya. Udah Udah beres. selesai, shiftnya udah selesai, tinggal nunggu hujan. Baru balik. Udah beres ya. Kalau boleh tanya, experience kerja di sini kayak gimana sih? Menarik karena ya kita bisa kreatif lah untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah ada. Oke. Tapi ada challenge-nya juga karena dulunya ini koran dan ini tiba-tiba ke digital. Nyatuinnya itu yang kita masih terus belajar, berproses. Tapi di satu sisi ada keuntungannya karena ide-idenya itu kan macam-macam ya. Dari yang dulu kita Koran doang. analog, koran dan lain, sekarang ada digital. Jadi gimana kita combine semuanya? Kalau mau keliling lagi, mau lihat lagi, oke. boleh. Terima kasih, Mas. Nah, ini juga Iya. teman-teman yang Teman-teman juga. lagi belajar. Semuanya anak muda ya di sini Semuanya ya. anak muda gitu. Saya yang paling muda sih sebenarnya. iya? Enggak ya. Nih ada videografer kita, iya. nih ada Halo. Mas Rian. Ada Mas Iya. Rian. Salam kenal. Halo, salam Iya. Yang aku mau tanya mungkin gimana culture kerja di sini? Working environment-nya kayak gimana sih? Di sini tuh
kantor kerjanya itu yang bikinnya kan nggak kayak corporate yang kayak top down banget gitu. Tapi kita tuh lebih equal ya. Equal, semua tuh equal. Kita kalau mau mengungkapkan pendapat tuh sangat bisa di sini. Kan di corporate kan kadang agak susah ya kalau ada hierarki gitu ya. Maksudnya kita lebih terbuka. Jadi lebih demokratis lah. Ya nggak sih, Mbak? Ya nggak tahu kalau saya. Ya kamu dipindahin kan. Iya. Kalau section sini section video editor ya. Editor. Ini lagi ngerjain yang tadi tuh. Ya. Halo Mas, dengan Mas siapa? Gaman. Oke, Chelsea, salam kenal. Mas ini editornya ya? Gitu. Kalau skill yang diperlukan untuk jadi editor apa sih? Waduh, kalau skill apa ya? Kalau especially kalau kerja di Kompas. Cepet aja sih, bisa cepet. Ya? Cepet sama bisa multitask. Oke, berarti buat teman-teman yang mau kerja di sini harus bisa work under pressure. Itu salah satu quality yang penting. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Chelsea. Ya, dan Masnya terima kasih. Ya. Sekarang ini kita mau langsung jalan-jalan lihat Menara Kompas and other sections. Oke. Selamat sore. Ini Mas ADP. Selamat sore, Chelsea. Salam kenal. Ya, jadi Mas ADP ini salah satu pimpinan, wakil pemimpin redaksi di Harian Kompas. Jadi nanti Chelsea pengen ngobrol bareng sama Mas ADP nih, gitu. Ya. Oke. Silakan. Iya. Aku mau tanya-tanya nih Mas soal transformasi Kompas. Karena Kompas sudah berdiri sangat lama ya. Betul. Dari yang cetak ke yang digital. Ya. Itu gimana sih Mas prosesnya dan juga ceritanya seperti apa? Ya, terutama ketika kita semua menghadapi disrupsi digital ya, sehingga platform cetak kan salah satu yang terdisrupsi. Orang makin tidak membaca cetak, meskipun masih ada oplas cetak 150.000 sampai sekarang. Tapi betapapun kita harus adaptif ya. Orang makin banyak membaca konten lewat platform digital, sehingga Kompas, Harian Kompas yang identik dengan cetak itu sudah bertransformasi melalui kompas.id. Ya, bisa diakses melalui web maupun dari aplikasi. Boleh saya tunjukkan? Boleh ya, dong. Ya. Ini salah satunya. Ya, ini salah satu wujud transformasinya. Jadi kami mengerjakan dua platform ya. Platform cetak tetap kami kerjakan setiap hari, dan platform digital dengan jurnalisme berkualitas kita jalankan juga untuk pembaca. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Terima kasih Chelsea untuk kesediaannya hadir di kantor redaksi Kompas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Kira-kira ada nggak ya karyawan yang bisa aku ajak ngobrol? Karena kan katanya seumuran kita kan ya? Benar. Gitu. Kira ada nggak ya? Boleh nih. Mana ya? Ini ada kakak-kakak yang lagi. Boleh nih mas-mas di sini mas. Permisi mas. Aku tanya-tanya boleh ya? Boleh dong. Boleh. Ini dengan mas siapa? Kalau boleh tahu ini deh. Mas siapa? Udah berapa tahun kerja di sini dan waktu kuliah jurusan apa? Halo, aku Rehan. Aku di sini kebetulan udah berjalan tahun ketiga. Dan untuk jurusan waktu aku kuliah itu manajemen. Manajemen, tapi sekarang handle sosmed. Sosmed, berarti bisa dibilang nggak relate ya? Atau ya, ada? Agak melenceng dikit. Agak melenceng dikit tapi ya? masih aman lah. Oh oke, masih bisa lah ya. Masih bisa. Oke. Kalau masnya? Aku Dica. Di Kompas baru 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun. Jurusan kuliah komunikasi. Komunikasi. Betul. Oke. Handle-nya sosmed juga ya? Sosmed juga. Oh ya, aku mau ngobrol dulu, aku sambil duduk sana boleh ya? Boleh dong. Sama mbaknya juga boleh, kita kemana nih? Ya. Kalau Mbak Felistri kan dari divisi marketing nih. Jurusannya apa? Kalau aku kebetulan komunikasi, jadi inline nih. Oh inline, oke. Iya. Sekarang aku mau tanya soal fakta atau mitos. Jadi kalian jawab ini fakta atau mitos ya? Oke. Dari pertanyaan pertama. Ada yang bilang katanya kalau kerja di field media itu nggak ada waktu istirahat. Fakta apa mitos? Oke. Bentar, bareng-bareng dihitung nih. Bareng ya? Oke. 3, 2, 1. Mitos. Ini dua bilang mitos, satu bilang fakta nih. Coba-coba gimana? Nggak mulu-mulu kita selalu kayak kerjanya tuh hektik gitu, enggak ya. Cuman kan karena kita tuh media, pasti ada hal dimana kita harus standby gitu loh untuk melihat gimana sih publik atau kayak ada fenomena apa sih di masyarakat gitu. Tapi enggak yang hektik terusan sih
Nah mungkin dari sisi mitos Nih, nih. mitos gimana? Kenapa bisa mitos? Nggak tahu kalau di media lain ya. Kalau di Kompas kita mengedepankan work-life balance. Oh, work-life balance. Benar. Bagus Jadi ya. antara jam pekerjaan dengan jam istirahat itu seimbang. Oh, oke. Gitu. Jadi yang bikin kita kerjanya bisa maksimal salah satunya di situ. Work-life balance. Oke. Another statement ya. Ada yang bilang katanya kalau kerja di Kompas harus melek politik. Mitos apa fakta? Oke. 3, 2, 1. Fakta. 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 Oke. Kenapa? Dari Boleh deh. Karena kita kesehariannya itu ya salah satu update beritanya pasti nggak jauh-jauh dari politik. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dan coba ngerti di dunia politik itu. Aku pun juga awalnya mungkin masih awam banget ya. Tapi karena aku kebetulan pegang di sosmed dan tiap hari juga mau nggak mau harus ngelihat politik dan kebijakan yang lainnya dari ada statement pejabat yang seperti apa gitu. Jadi ya mau nggak mau juga harus belajar sih. Berarti fakta ya? Yes, harus fakta. melek politik. Mbak Feli, thank you so much ya udah nemenin aku jalan-jalan di tower ini. Tadi juga aku sempat jalan-jalan di tower lama dan aku belajar banyak banget di Kompas. Thank you so much. Sampai bertemu lagi di semoga other occasion. kedatangan hari ini bisa bermanfaat dan mencerahkan juga Yes. gitu. Semoga teman-teman pada inspired ya. Kalau mau kerja di Kompas tuh kayak gini guys, dalam office-nya kayak gini. Iya. Thank you so much. Buat teman-teman semuanya, aku udah kasih insights gimana kerja di Kompas tuh, environment-nya, terus tadi requirements-nya kayak apa aja. Semoga kalian semua bisa dapat inspiration, bisa dapat enlightenment, kurang lebih kerja di sini tuh kayak gimana. Dan jangan lupa untuk like, share, and also subscribe to my YouTube channel for more videos like this. I'll see you guys next time. Bye!